Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai air menutup mata. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung hari tua, sampai air menutup mata. Keren. Oke. Ya. Ada yang tahu ini kegiatan apa ini? Program apa? Indonesia Mengajar ya. Dari video itu teman-teman dapat apa tuh inspirasinya tuh sebelum kita mulai belajar nih? Karena kan kalau belajar aja tapi misalkan kita niatnya nih belum bulat mau ngapain ke depan, itu khawatir juga kan ya. Kira-kira dari video itu kalian dapat apa? Tadi Raffi kayaknya angkatin jari jempol deh. Menurut Raffi yang ditangkap apa Pak Ketua? Halo? Pak Ketua hadir? Dari bantal kah? Atau yang lain mau berkomentar dulu? Silahkan. Oke, ada yang lewat chat. Harus berbakti kepada negara karena banyak orang di luar sana yang perlu kita saling tolong agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik.
Iya, terima kasih Rio ya. Betul ya, itu salah satu sudut pandang, betul. Yang lain juga mungkin punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Menanggapi ini, oke, saya harus kayak gini nih. Yang satu, oke, saya harus kayak gini nih. Ada sebagian hidup yang harus diwakafkan buat orang lain. Kan pasti berpikir seperti itu ya. Terima kasih Rio ya. Nah, betul sekali ya. Jadi satu orang saja ini ya, Anies Baswedan ini dia menciptakan program Indonesia Mengajar. Jauh sebelum jadi menteri ya, jauh sebelum jadi apa? Sebelum jadi gubernur DKI Jakarta. Ini satu orang teman-teman, satu orang yang terdidik ketika dia bisa mendharma baktikan apa yang dia punya, itu wah keren banget. Bayangkan saya sekarang sedang menyuplai berapa orang nih ya, 3 kelas dikali misalkan 26. Ya, begitu bangganya 78, 77 orang nanti siap pakai mendharma baktikan apa yang didapat buat negara, buat agama gitu ya. Kan seneng banget ya nanti misalkan ada yang jadi menteri PA di sini ya. Misalkan Huria atau Putris ya, menteri perempuan dan anak PA itu ya. Itu kan keren banget. Nah, kalau misalkan niat kaliannya udah bulat, yang kata Kang siapa? Kang Diki itu ya, start from the end. Jadi kita tahu mau ngapain di akhir, itu justru keren. Ya, jadi orang matematik juga biasanya ngerjainnya start from the end gitu ya. Ketika di kemarin dengan Kang Diki gitu. Nah, itu Kang Diki itu dari ITB ya. Itu materi-materinya itu materi-materi SSDK, strategi sukses di kampus. Jadi zaman saya juga dapat materinya seperti itu. Jadi kumaha carana kalian timba ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, ya Alsen juga manfaatin kan, anak-anaknya keren-keren, orang tuanya juga super-super gitu ya. Guru-gurunya ya pas-pasan, tapi mudah-mudahan bisa ngebantu kalian. Gitu ya. Mudah-mudahan niat belajarnya gitu menjadi diri lebih baik ya. Oke, belajar matematik ya. Oke. Jadi harapan saya sih gitu, satu orang saja yang terdidik bisa menghasilkan yang keren, apalagi ini ada 78 orang lebih gitu ya. Ketika nanti keluar 4 tahun kemudian lulus kuliah, ada yang kuliah lagi, ada yang udah berkarya, keren banget gitu ya. Orang-orang hebat bermunculan kan, kayak Ahmad Zaki gitu ya, yang Bukalapak kekayaannya naik gitu ya. Terus siapa lagi tuh? Banyak lah pokoknya nama ya. Gimana nggak bangga tuh seorang guru ya. Ketika alumni-alumni lain yang ITB itu Ahmad Zaki jadi orang sukses, yang teman-teman saya juga ada yang udah kerja di Bukalapak satu tingkat di bawah direktur gitu ya. Tapi saya masih tetap bangga karena bisa membersamai kalian, malah saya mencetak orang-orang besar nanti di kemudian hari. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita mulai, sorry ya intronya agak lama. Oke, kita mulai aja ya. Oke, mudah-mudahan sih itu jadi motivasi ya. Selain motivasi dari Ibu Maria Ulfah. Oke, nggak apa-apa. Lagi di toilet ya. Tadi Raffi dipanggil lagi di toilet. Ya, berarti dua dipanggil oleh saya sama panggilan alam berarti ya. Nggak apa-apa, panggilan alam lebih kuat. Jadi ikutin aja alam. Oke, kita mulai belajar berarti ya. Sekarang ya, ini udah di-record. Kita mulai belajar tentang integral trigonometri. Nah, jadi ide oke, ada yang baru masuk lagi nih. Oke, jadi penyelesaian integral trigonometri kayaknya teman-teman sih sudah pada baca dari referensi lain. Tapi saya izinkan menyampaikan lagi dari sudut pandang saya ya, mudah-mudahan bisa terpakai. Nah, teman-teman, untuk penyelesaian integral trigonometri sebetulnya simpel. Nah, dia menjadi bermasalah. Nah, sekali lagi dia menjadi bermasalah ya. Bermasalah bukan bermasalah sih, ada tricky lah ya. Harus kita selesaiin dengan trik gitu ya. Ini agak bermasalah, agak tricky karena ternyata integral itu memiliki sifat yang terbatas. Nah, dulu rumus dasar ya, teman-teman masih ingat rumus dasarnya itu kan kayak gini ya. Kalau ini rumus dasar, ini mah udah apal bisa nih, itu ya, udah di dalam kepala ini mah. Oke, nah terus ada sifat dari sini ternyata kalau dijabarin teman-teman punya sifatnya gitu ya. Bahwa kalau ada bentuk kayak gini, K-nya keluar ya. K-nya keluar. Oke, ini recall dulu aja. Nanti kita bisa ngambil kesimpulan kenapa gerak kita terbatas gitu ya. Ini walaupun wah ini mah udah paham pisan Pak gitu, nggak usah ditanyain. Oke. Nah ternyata integral itu memiliki
sifat yang terbatas, kemampuannya terbatas cuma segini. Ya, dia tidak memiliki sifat perkalian, benar nggak teman? Jadi nanti bukan nanti, kemarin teman-teman kayaknya harusnya udah nyoba bahwa X2 dikali X5 itu dx nggak bisa diintegralin masing-masing kan? Karena nggak ada sifat yang mengatakan ini sama dengan integral X kuadrat dikali integral X pangkat 5 dx. Dah, nggak bisa kan? Nah, berangkat dari situ, berangkat dari keterbatasan ini, maka untuk integral trigonometri juga bisa dikatakan apa ya, semi haram gitu ya. Semi haram lah ya, semi haram perkalian. Nah, jadi semi haram perkalian. Nah, dari ini maka karena terbatasnya sifat integral trigonometri, maka nanti kalau teman-teman nemuin perkalian harus diubah ke penjumlahan atau pengurangan. Itu aja. Itu. Contoh misalkan teman-teman nemuin kayak gini. Cos kali tangan ini nggak bisa diintegralin masing-masing teman-teman. Karena ada perkalian. Idealnya sih cos kali tangan itu diubah ke apa? Ada yang tahu? Cos kali tangan itu diubah ke sin ya, betul ya? Oke, ke sin. Oke, sin dx. Nah, ini ada yang ngechat nih. Sin. Oke, makasih Rizky ya. Oke, jadi diubah ke sin. Kenapa harus diubah dulu? Ya karena ada perkalian. Nah, itu berangkatnya itu, idenya itu dulu. Nah, kalau udah idenya udah dapet, oh berarti Pak, karena terbatas itu berarti saya harus punya trigonometri. Kita recall apa yang saya tahu tentang trigonometri gitu ya. Nah, oke, kita recall. Loh, kok pada keluar? Kenapa nih? Bentar ya. Oke. Nah, pertama kita recall tangan alfa itu tangan A itu sin A per cos A gitu ya. Nah, cuma yang kita pakai di integral teman-teman ini tangan kali cos. Nah, berarti nanti jika ada bentuk tangan A dikali cos A diubah aja menjadi sin A. Ya, walaupun ini nggak usah dikasih tahu sih. Ya udah ingatnya yang ini aja gitu. Nah, nanti tapi teman-teman pakai yang ini. Terus ini juga sama, ini nanti sin kuadrat A itu ada kemungkinan kita ubah jadi 1 min cos kuadrat A. Nah, ini coba kita tulis aja dulu ya, kita recall. Jadi saya sekarang porsinya lebih besar dulu ya untuk pertemuan pertama. Kita recall, hanya ini aja. Nanti kita cek mana yang kepake. Nah, harus ingat juga yang pas kelas 11, pas Bu Nelma ngajar yang ini. Ya teman-teman ya, yang ini. Tapi untuk integral trigonometri biasanya si ininya itu B-nya disama denganin A. Oke, jadi nanti yang muncul itu apa? Rumusin apa? Sin 2 sin 2A. Oke, kata Bu Nelma sin 2A itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat? 2 sin A cos. Oke, 2 sin A cos A ya. Oke, ininya tinggal diganti aja. Sin A cos A ditambah cos A sin A. Makasih Rio ya. Oke, jadi benar. Nah, tapi karena konteksnya kita nggak mengenal perkalian, maka kita balik. Maka nanti jika nemuin teman-teman soal kayak gini, saya ubah menjadi sin 2A. Gitu ya. Jadi intinya kalau ada perkalian, gatel, ubah ke bukan perkalian. Selalu gitu. Terus satu lagi. Nah, ini yang agak banyak nih. Cos kuadrat cos 2A. Cos 2A itu diubah ke apa? Cos kuadrat A min sin kuadrat. Min sin kuadrat A. Tapi kayaknya masih ada deh, teman. Masih ada deh. Ada lagi nggak Rio atau yang lain? 1 min 2 sin kuadrat A. Oke, bagus. Terima kasih ya. Oke, ada di chat nih Pak. Sampai sekarang saya belum mengerti konsep trigonometri. Nah, berarti sewaktu-waktu kita harus coba diskusi ya trigonometri ya teman-teman ya. Oke. Karena ini kepake trigonometri itu ya. Di diskusi tentang Newton, diskusi tentang teknik itu kepake. Ini 1 min 2 sin kuadrat. Oke. Oke, terus cos 2A-nya satunya lagi. Ini coba kita list dulu nanti yang mana yang sering dipakai gitu. Betul ya, gitu ya. Oke. Nah, coba kita perkecil. Teman-teman. Nah, karena tadi saya ngomong bahwa setiap perkalian ubah ke penjumlahan, kebalikan tuh kalau limit justru kebalikan. Dari penjumlahan biasanya diubah ke perkalian kalau limit ya, trik-triknya. Nah, coba terima kasih buat Rio dan tadi Pak Is yang ngasih masukan dan Rizky ya. Teman-teman yang lain juga boleh ya.
ngasih masukan. Nah, ternyata yang dipakai itu teman-teman coba ubah yang ini. Ubah yang ini diubah jadi apa sih? 2 sinnya pindah ke depan. Jadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 min cos, benar nggak sih? Ya, 1 min cos 2A. Ini aljabar biasa, teman-teman. Ya. Jadi artinya singkat cerita nanti teman-teman dapat bahwa sin kuadrat A itu, oke saya tulis di sini ya, sin kuadrat A itu sama aja dengan 1 min cos 2A. Nah inilah yang harus teman-teman lakukan. Dari perkalian diubah menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Gitu ya. Jadi nanti kalau nemuin integral sin kuadrat, ini nggak bisa diintegralin dulu gitu. Jadi teman-teman harus ubah dulu ke bentuk ini. Nah nanti kita coba simpulkan ya apa aja rumusnya. Dan satu lagi, cos kuadrat A jadi apa cos kuadrat A? Ada yang komen? Coba diubah dari ini. Cos kuadrat A jadi apa? Yang lainnya ya, ayo kayak pertemuan pertama lagi nih. Biar asik diskusinya. 1 plus cos 2A per 2. Oke, makasih Alif ya. 1 plus cos 2A per 2. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti yang bakal sering muncul digunakan ya, ini yang ini. Ya, 1, 2, 3, 4. Lah Pak, cara ngingetnya gimana? Ya boleh ini negatif, negatif ya. Positif, positif. Nah, jadi bisa cara ngingetnya kayak gitu. Jadi ini mah kan tetap cos, ini tetap cos. Tapi yang sering bakal dipakai yang ini biasanya. Ya. Oke, yang sering dipakai. Lah Pak, ternyata ada 2 nih, ini mah sin kuadratnya ada kayak gininya ya. Sin kuadrat A, saya tulis ulang. 1 min cos. Ini ini cos kuadrat A-nya. Ini 1 min sin. Nah, ini ribet banget ya cara ngingetnya ya. Versus ini. Kalau ini diubah ke sana. Nah, kapan pakai yang kiri, kapan yang pakai yang kanan? Nah, itu nanti kita bahas ketika di soal. Ya, tapi teman-teman harus minimal sekarang udah punya, oke, berarti ada 2 versi nih. Kalau ini menggunakan identitas dasar, kalau ini menggunakan sudut ganda. Sin itu ternyata diubahnya boleh ke sini, boleh ke sini. Kapan pakai yang kiri, yang kanan nanti di soal. Yang penting kita rangkum dulu alat perang yang harus kita pakai. Satu lagi. Nah, teman-teman kayaknya udah pernah belajar ini ya. Wah, ribet banget ini ya. Penurunannya harusnya udah dikasih juga di kelas 11. Kalau enggak ada di ngulik matematika. Penurunannya ini dari mana? Yang ini ya, teman-teman, cara ngingetnya. Ribet ya. Nah, kumaha cara ngingetnya? Saran saya sih teman-teman inget ini aja. Ingat ini dulu ya. Cara ngingetnya gimana? Ada yang udah saya kasih tahu sebenarnya ya. Oh, dinyanyiin Akmal, makasih. Sin plus sin 2 sin cos gitu ya. Oke, terus tapi asal jangan ada adik ini ya, adik sendiri ya. Nah, nanti itu kieu kakak saya teh sin min sin apa Akmal? 2 kosin gitu ya. Bener ya? Oh, ini kebalik ya. Sorry ya. Ini sin 2 sin cos sin 2 kosin. Cos plus cos 2 cos cos. Oke. Cos min 2 sin. Oke, makasih ya. Nah, teman-teman mohon maaf ya, biarkan Akmal bahagia dulu. Oke, biarkan Akmal bahagia dulu. Nah, ini ya, bener ya, Akmal ya. Oke, bagus, makasih Akmal. Nah, boleh cara ngingetnya kayak gitu ya. Boleh juga cara ngingetnya gimana? Sayang ditambah sayang, 2 orang saling cinta. Terus sayang dikurangi sayang, 2 cinta sirna. Nah, ini Akmal makin semangat kayaknya. Terus cinta ditambah cinta, 2 orang cenat, cenut, bener nggak sih? Nah, terus cinta min cinta, hilangnya 2 orang saling sayang. Nah, mau kayak Akmal nyanyi boleh, nggak mau kayak tadi juga boleh ya. Sayang tambah sayang, 2 orang saling cinta. Karena ini banyak banget teman-teman ya, nanti yang muncul soal-soal kayak gini ya, di integral trigonometri. Jadi coba dikuatin. Sayang kurangi sayang, 2 cinta, sirna. Cinta tambah cinta, 2 orang cenat-cenut gitu ya. Ini cinta kurangi cinta ya, hilangnya 2 orang saling sayang. Nah, kenapa kita harus bikin tuh kayak gini? Karena ini pun sama polanya. Tinggal dibalik aja. 2SC sama dengan sayang tambah sayang. 2 cinta sirna itu ada akibat sayang kurang sayang. 2 orang cenat-cenut ini ada karena cinta tambah cinta. Ini harus ingat dulu teman-teman ya. Karena alat perangnya ini. Hilangnya 2 orang saling sayang ada akibat cinta kurang cinta. Ya, kalau yang ini teman-teman
dari A, B menjadi A tambah B dan A min B. Pokoknya perkalian mah nggak dibagi dua. Kalau ini mah justru dari A, B menjadi A tambah B bagi 2. Yang ininya enggak gitu ya. Yang ininya dibagi 2, ininya mah enggak gitu. Kira-kira teman-teman, integral trigonometri pakai yang kiri atau kanan? Coba. Yang akan kita pakai. Nanti kita eliminasi yang nggak dipakai. Biar nggak diingat. Ada yang mau komen dulu? Kuy? Pakai yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Oke, makasih Raffi. Yang kanan tuh yang ini ya, Nak ya? Oke, dari yang chat soalnya jadi kiri Pak. Oke, ada yang jawab lewat yang kiri, katanya lewat chat. Jadi betul ya, Raffi terima kasih dan ya Faiz juga terima kasih yang lewat chat. Jadi kita gunain yang kiri karena komitmen kita karena keterbatasan integral nggak ada perkalian, maka perkalian diubah menjadi penjumlahan. Nah, kalau idenya itu enak, udah dapat, udah enak. Jadi nanti mulai hari ini untuk integral trigonometri ini kita save dulu. Karena kalau integral, nah gini ya Raffi ya, kalau misalnya integral sin A ditambah integral sin B, ini udah enak, tinggal diintegralin aja masing-masing. Jadi ini nggak usah diubah ke sana. Gitu ya, bisa diterima ya. Oke, jadi yang akan kita pakai, kita contreng yang ini. Jadi biar teman-teman nggak terlalu banyak yang dipikirin gitu. Ya ini ya. Oke. Nah, tadi ada yang nanya ini, boleh silahkan. Mau di screenshot dulu tadi ya, yang lewat chat. Maka. Jadi ini ada 2 versi ya, yang akan kita pakai ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Lupa banyak yang diingat ya, ya cuman segini kok ya. Kan udah dinyanyiin nama Akmal juga, harusnya seneng dong. Dan tadi sama sayang-sayangan ya. Nah, berarti ringkasan rumus yang kita pakai ini teman-teman ya. Jadi sayang tambah sayang, 2 orang saling cinta. Gitu ya. Oke, silahkan diingat-ingat dulu sambil senyum-senyum sendiri kalau perlu. Oke, nah jadi ini, nah teman-teman. Nah, diskusi kita sih ini. Kapan sih Pak sin kuadrat itu diubah ke jadi sini? Kapan diubah ke sini? Ada yang udah tahu mungkin ya? Nah, kalau belum nanti kita cek ya. Nah, udah syaratnya itu aja. Berarti teman-teman kalau nggak usah nginget-nginget dulu integral yang lain dulu. Trigonometri yang lain. Karena hanya itu dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ya? Oke, ini teh sepi teh mendengarkan kan? Coba saya cek. Hamid ada suaranya, Hamid? Hadir? Hadir, Pak. Oh, hadir, alhamdulillah. Ternyata jauh dari bantal berarti ya. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Ya, saya cukup ngecek 1 orang aja. Kita lanjut ya. Ringkasannya berarti udah ini aja, teman-teman. Udah, hanya ini aja. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, baru deh ke integral trigonometrinya. Ya, integral trigonometrinya malah justru simple. Saya sih pengen nanya ke teman-teman tentang turunan deh ya. Turunan dari sin X itu apa? Cos X ya. Turunan dari cos X min sin X. Kenapa bisa kayak gini? Udah ada pembuktiannya di berbagai referensi termasuk di Ngulik Matematik. Ya, gitu ya teman-teman. Dan seterusnya gitu ya. Teman-teman silahkan dicek ya, udah ada tabelnya. Nah, cuma saya akan fokus ke yang ini ya. Tidak akan memunculkan yang sek-koseknya ya. Jadi teman-teman fokus ini aja. Nah, dari sini ke sini, tapi kalau mau belajar yang lain juga boleh ya. Turunan, ini turunan kan teman-teman. Turunan dari sana ke sana. Ya udah karena kita udah tahu dan udah diskusi lama bahwa dari sini ke sini berarti integral. Gitu aja kan. Udah berarti nanti cara nulisnya ya udah integral dari cos X dx apa? Sin X. Berarti berangkatnya dari sini teman-teman. Berangkatnya kalau integral. Ya, jadi si mata kita tuh kayak celingak-celinguk gitu kanan kiri. Terus integral sin X. Nah, ini apa? Karena si negatifnya nggak dibawa, dia marah. Lari ke sana dia. Jadi negatif cos X. Udah ini aja ya. Coba ingat-ingat sin cos, sin. Sin cos negatif sin. Berarti kalau ke kanan, ke kiriin berarti cos integralnya sin. Kalau sin integralnya negatif cos. Gitu ya.
Oke. Ada yang tanyain dulu nggak? Kalau nggak kita lanjut. Biar cepet. Ini pada diem aja aman nggak nih kira-kira? Takutnya saya ngomong sendiri gitu loh. Saya coba nanya ya. Aman, Pak. Oke, aman ya. Oke, saya coba nanya satu orang dulu deh. Agus Faisal hadir nggak? Agus Faisal hadir? Ya, gimana Pak? Oke, hadir ya. Oke, terima kasih Agus ya. Oke, bagus. Berarti respon berarti memang alhamdulillah nyimak dengan baik ya. Padahal Agus ini sibuk ya. Udah ngajar fisika, terus jadi kepala sekolah juga ya Agus ini. Oke, jadi TU juga. Bagus, terima kasih Agus ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti udah integral trigonometri cuma segitu, teman-teman. Ya, tidak ada yang gimana-gimana. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut. Bentar. Oke, kita lanjut ya. Wah, udah sampai sini. Nah, udah ya. Nah, ya udah kalau udah kayak gitu berarti teman-teman harusnya sih udah aman, udah tahu syaratnya apa, terus integral trigonometri itu kayak gimana gitu. Nah, tapi sekarang kita coba lanjut diskusi. Nah, teman-teman, di integral trigonometri juga mengenal namanya integral substitusi dan parsial. Ya, substitusi dan parsial. Nah, integral substitusi itu terbagi dua, teman-teman. Jadi ada integral substitusi sudut dan ada integral substitusi sin cos. Ya, nah nanti kita belum munculin latihan soal, setelah ini baru kita munculin. Nah, kalau integral parsial, nah ini mah cukup nanti simpel ya. Nah, integral substitusi sudut maksudnya gimana sih Pak? Ya seperti biasa, berarti yang dimisalin si sudutnya. Jadi misalkan seperti ini teman-teman. Teman-teman nemuin soal kayak gini. K sin AX plus B. Gitu ya. DX. Teman-teman kayak gitu. Berarti nanti kita misalin apa ini? Kita misalin U, betul ya? Kita misalin U ya. Berarti D AX plus B, betul nggak sih? Per, ini apa di bawahnya? Ada yang tahu? Di bawahnya diisi apa nih? Min cos. Oh, oke. Turunan AX plus B apa, nak Rio? Apa? A dulu ya, A dulu. Baru integral K sin. Oke ya. Makasih. Kayaknya ini beberapa sudah pernah belajar ini ya, mudah-mudahan ya. Ini kayaknya ada yang baru masuk nih. Oke. AX plus B. Nah, udah berarti ini K per A-nya kan dikeluarin, integral sin AX. Sin AX tuh ya anggap aja lah sin U gitu ya, boleh nggak sih? Boleh aja. Tadi integral sin U ada yang tahu? Ingat apa? Sin U integralnya apa? Min cos, Pak. Oke, min cos. Jadi min K per A cos AX plus B plus C. Nah, dengan cara yang sama, hari ini ya kita simpulkan bahwa integral dari K sin AX plus B itu sama dengan ya udah K dibagi turunan ini. K dibagi turunan ini. Turunan dari sin itu negatif. Turunan integral ya negatif cos. Nah, kita kuatin dulu ini. Integral K cos AX plus B. Jadi biar banyak pembuktian dulu. K per A sin AX plus B. Sekali lagi kalau kecepatan teman-teman boleh bilang Pak, please Pak gitu ya. Bilang aja. Nah, berarti contohnya gimana? Nanti kalau teman-teman nemuin soal sin 6X dx. Oke. Ini berarti apa? Ya udah berapa? Ada yang tahu? 1 per 6. Sinnya berubah dari min cos gitu ya. Oke, makasih Pak Is. Itu Pak Is bisa tuh ya. Oke, nanti konsep di trigonometrinya mungkin nanti kita diskusikan lagi. Itu ya, makasih ya. Nah, cuma nanti soalnya ada juga kayak gini. Coba integral cos ini 2, ini 1 min 3x. Jangan. 1 min 1/3x.
Ini kayaknya sih teman-teman nggak ada kendala ini mah, tapi saya coba tetap uji. Coba. Berarti 2-nya dibagi berapa? Nih. AX plus B. Berarti yang jadi A-nya di sini apa? Sepertiga. Min sepertiga ya. Jadi 2 dibagi A, ini A-nya. Cos-nya diintegralin jadi sin. Nah, ini tetap 1 min 3X. Min 1 min 1/3. Plus C. Hasilnya jadilah min 6 sin. Oke, 1 min 1/3X. Kita coba koreksi hal-hal yang kadang-kadang bermasalah di sini. Nanti kita lihat. Sudah teman-teman ya, nggak ada kendala ya, mudah-mudahan ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu dulu lewat chat. Karena saya tuh nggak bisa manggil orang nyuruh-nyuruh gitu loh. Pak izin ke toilet, ya silahkan. Oke gini ya, bisa diterima ya. Oke kalau udah bisa diterima berarti kita lanjut. Oke, contoh soalnya tadi sudah ya, sudah contoh soalnya. Nah, coba yang ini. Ada yang bisa komentar jawabannya berapa? Oke, yang jadi K-nya udah jelas kan? Yang jadi A-nya juga udah jelas. Itu Pak kenapa turunan sin? Oh, bukan turunan ya, integral maksudnya ya, mungkin ya. Oke, ada yang nanya, Pak, kenapa turunan? Bukan turunan kayaknya ya, integral kayaknya ya. Kalau kenapa, misalkan ya, bentar ya. Kalau ada pertanyaan kenapa turunan sin jadi cos, itu pakai rumus limit. Pakai rumus limit dikaitin dengan rumus yang ini, teman-teman. Nah, kayaknya Bu Nelma udah ngebuktiin ya. Jadi dengan limit dan ini, itu bisa dibuktiin bahwa sin itu cos. Turunannya. Cos itu negatif sin. Nah, kenapa cos integralnya sin? Ya kesepakatan itu dong. Kesepakatan integral kan, integral itu tinggal dibalikin aja. Berarti integral cos itu sin, integral sin itu negatif cos. Lah kenapa negatifnya? Negatifnya pindah ke sana aja. Gitu ya. Oke, bisa diterima ya? Ada yang nanya tadi kenapa gitu? Bisa diterima ya? Oke. Ini jawabannya berapa tadi? 3/5. 3/5 ya. Oke, terima kasih Nah. Oke, 3/5. Oke. Coba dicek lagi jawabannya 3/5 cos atau sin. Oke, 3/5 sin 1/3x min pi ya. Oke. Oh iya, sin ya. Teman-teman harus dicek nih ya, seperti 3/5-nya dapat dari mana ya. Oke, saya coba kasih note deh di sini ya. Karena beberapa takutnya mungkin bertanya-tanya, dari mana Pak? K-nya 1/5 dibagi 1/3, gitu ya. K per A. Nah, tapi teman-teman ini baru soal UTS yang nomor 1, nomor 2 misalkan. Tapi nomor 5-nya diubah dikit biasanya. Teman-teman ini 3/5. 3/5-nya tetap 3/5. Teman-teman ini harus punya kemampuan mengubah ini. Ingat gak sih kalau ini diubah T jadi sin gini? 3/5, bentar ya. Ini ada yang masuk baru. Ini tadi diubah jadi 3 sin. Ini kalau dibalik jadi negatif, ingat gak? Coba, teman-teman ingat gak? Pas dulu kelas 10 kayaknya Pak Agus udah ngasih bahwa katanya jika ada sin negatif A, maka ini negatif sin A, betul ya? Kan ini tinggal dibalik di negatifin. Betul ya? Takut di pilihan gandanya gitu ngecoh-ngecoh gitu ya. Nggak langsung jadi. Terus bisa juga dikecoh nggak? Bisa juga. Ini tuh jadi min 3/5 sin 1/3x. Oke, masih ingat nggak rumusnya? Hubungan antar kuadran. Dari mana? Sin 180 min sesuatu, ini sesuatunya akan sama aja dengan sin sesuatu. Nah, kalau perlu di-recall, kita recall lagi aja nggak masalah. Saya sih curiganya gitu ya, yang buat soalnya itu ya, yang buat soal PTS itu, yang Pak Ayah itu diubah menjadi bentuk ini di pilihan gandanya, kan berabe.
Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Coba silahkan kalau ada pertanyaan atau komentar dulu sampai sini paham atau pusing. Oke, masih menyerap. Silahkan coba resapi dulu. Jangan dulu buru-buru deh. Pak mau tanya itu kenapa dibalik ya tadi teh? Oke, terima kasih Jordan ya. Nah, Jordan ini termasuk anak linjur ya, tapi alhamdulillah masih menyimak trigonometri, berarti punya komitmen yang bagus ya. Oke, nah jadi gini nak, kalau misalkan jawabannya esai atau misalkan tidak terbatas bentuk tertentu, udah jawaban kita udah benar sampai sini gitu ya. Betul. Nah, tapi karena ini ada pilihan ganda dan kemungkinan jawabannya ini, jadi si soal ini kan sebetulnya mirip kayak gini. Bentar, kita kasih beda warna deh. Oke. Ini dengan ini tuh kan semacam sin sepertiga X itu anggap aja A min B. Ya. Betul nggak? Sedangkan yang ini itu saya ubah jadi kayak gini. Nah, sin A min B itu sama aja saya ubah jadi gini. Sin negatif B min A. Betul nggak? Ya, betul. Negatifnya dikeluarin. Katanya kalau ada sin min A itu berarti jadi rumusnya itu min sin. Nah, bisa diterima nggak tuh? Coba, bisa diterima nggak? Dari sini ke sini. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, makasih. Nah, jadi sebetulnya memang kita merecall banyak banget pengetahuan kita di masa lampau ya. Nah, direcognize ulang gitu. Dipanggil ulang ya nggak masalah. Ya. Jadi teman-teman sih maksudnya pesan saya tuh satu, bisa jadi jawabannya nggak langsung gini. Bisa jadi gini, dari mana gitu. Nah, teman-teman berarti harus ngotak-atik dulu. Ya, oke. Mau nanya, Mangga. itu Ya, yang mangga. bawah V-nya kenapa bisa hilang, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Ada yang mau menjawab dulu teman-teman yang lain? Nggak ada? Karena itu pi 180. Oke, betul sekali ya. Jadi di gambar ini sama saya tulisnya 180. Nah, jadi boleh saya jelaskan, terima kasih Pak Is. Kalau dalam derajat berarti ini harus 180 derajat, betul sekali ya. Nah, dulu Tia pernah belajar dari Pak Agus, kalau nggak salah kelas 10-nya gini ya. Rumus di kuadran 2 katanya ya. Kalau ada sin, ada cos, ada tan, oke. Ini Fatia juga anak linjur ya, tapi masih aware dengan trigonometri, berarti punya komitmen yang bagus juga. Ya. Ini ya. Sin. Nah, sin ini kan diubah jadi ini nggak usah ingat ini kan, katanya cukup gini aja. Pokoknya diambil alfa gitu ya. Ini diambil cos alfa, ini diambil tangen alfa. Terus Pak, negatif yang jadi negatifnya mana, yang positifnya mana? Ya udahlah yang di kuadran 2 mah yang sin yang positif gitu ya, sisanya negatif. Gitu ya. Gitu aja kan ya. Oke, ini semua sindikat tangan kosong. Nah, teman-teman yang jadi harus perhatian tadi pertanyaan Fatia, kenapa pi-nya hilang? Ya, sebetulnya pi itu 180. Jadi kalau Fatia punya sin pi min 5x, berarti saya cukup ambil sin 5x aja. Hilang itu karena punya ini. Bisa diterima, Fatia? Bisa. Bisa ya, oke. Berarti intinya mau Pak, kalau ada kayak gitu tuh tinggal yang si alfanya aja gitu. Betul, yang si alfanya aja tadi sebenarnya berarti Fatia harus nge-recall rumus antar kuadran, walaupun sebetulnya rumus antar kuadran itu nggak harus dihafal ya. Gitu. Seperti gini aja deh, Fatia misalkan punya sin 180 sin berapa ya? Atau ini mah nanti aja lah. Ya, ininya nanti aja biar nggak nanti melebar. Tapi intinya benar, ya intinya ambil ini aja. Seperti nanti sin berapa lagi? Sin 306 sin 180 coba ya. Coba Fatia kali nanti sin 180 ditambah 3x. Berarti nanti diambil sin 3x. Cuman ini pi plus 3x ini kuadran berapa nah?
kuadran 2, 3. 3 ya, kuadran 3 kan segini 180 ditambah sesuatu. Oh, berarti stopnya di kuadran 3. Maka karena itu sinnya negatif kan kalau di kuadran 3. Karena yang positif cuma tan gitu ya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan sih pembuat soalnya itu nggak ribet ya, nggak rese. Jadi udah aja sampai sini gitu. Tapi kan mungkin ada satu soal yang diubah lah. Ya, oke? Mangga Akmal kalau izin ke toilet, mangga. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan nggak ada. Kita lanjut ya. Coba ya. Nah, curiganya ini udah mulai ada tuh. Silahkan dicoba. Lihat, ininya nggak ujung-ujung nggak ada pi-nya. Tapi coba dulu aja. Sob. Coba dulu. 3x-nya ganti oleh u. Silahkan. Silakan teman-teman yang lain ikut menjawab juga ya. Oke, udah ada yang jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Salma. Kita save dulu ya, Nak ya. Oke, Faiz, Rio, makasih. Dan jawabannya berbeda-beda ya. Taski, Rio, Salma ini semua berbeda ya. Alhamdulillah. Jadi beda-beda nih. Raffi, Rizky, terima kasih. Oke, ada yang mau komentar mungkin bantu teman-temannya. Ini gimana jawabannya? Silahkan. Oke, terima kasih Alif. Terima kasih Abdul Hamid. Konstantanya U-nya 1. Betul, betul. U-nya harusnya 1 benar. 1 ya. 1 atau -1, hati-hati. Ya, konstantanya -1 ya, hati-hati ya. Jadi ada -1/5-nya tetap. C, Pak, tapi nggak yakin, masih bingung. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman masih bingung dan lebih seneng ke menunjukkan kesamaan bentuk, ya teman-teman samain bentuknya. Jadi, cos min U, kayaknya lebih prepare gitu kan ya. Jadi lebih enak ke kita, ke mata kitanya. Jadi mikirnya lebih enak. 1/5 dibagi -1 ya. -1/5. Integral cos itu apa? Sin. Oke. Jadi ini Pi/2, ini boleh dibalik lagi. Min U, U-nya 3X. Berarti jawabannya C atau yang A? Coba. C, Pak. Oke, kenapa jawaban saya salah? Coba, di mana salahnya? Yang ini nih. Sinnya diubah dulu, Pak. Oke, kenapa sinnya diubah dulu? Gimana maksudnya? Kan itu sin Pi/2 min 3X. Sin Pi/2 min 3X itu sama dengan cos 3X. Oke, jadi harusnya jawabannya B ya? Iya. Tapi yang A juga benar nggak? Salah ya? Salah. Salah. Oke. Terima kasih Taski. Nah, jadi pengetahuan yang Taski kasih teman-teman itu mohon disimak baik-baik ya suara menggelegarnya tadi itu ya. Jadi -1/5 geus bingung deui wae Pak. Itu dari mana Pak? Misalkan ya ada pertanyaan gitu. Coba. Iya Cina. Oke. Gimana coba? Ada yang salah? Di mana itu? Kenapa bisa gini? Taski tadi udah ngejelasin. Recall lagi, kita recall bareng-bareng ya. Sin 90 min alfa
alfa. Cos 90 min alfa. Tangen 90 min alfa. Oke, ini kata Taski tadi. Ini jadi cos alfa. Ini jadi sin alfa. Ini jadi cot alfa. Ingat nggak? Kalau nggak ingat, coba kita recall lagi. Intinya gini aja teman-teman. Pokoknya nama urusannya dengan 180, yang urusannya 180 dengan 360, sinnya tetap jadi sin, cosnya tetap jadi cos. Nah, nanti kalau perlu dijelasin lagi boleh ya, ini maksudnya apa. Tapi kalau yang kayak Taski ini kan 90 dengan 270 patokannya terhadap ini, maka sinnya berubah jadi cos, cosnya berubah jadi sin, dan tangannya tentu berubah jadi cot. Nah, ini kan ya, si Pak Agus pasti udah merangkumkan ini. Tapi kalau lupa nanti kalau perlu saya tulis ulang, silahkan komen ya di chat, Pak, tulis ulang lagi aja, Pak, misalkan boleh. Nah, jadi yang mahal itu ini teman-teman, dari sini ke sini. Yang tadi jawabannya C, salahnya di mana? Oke, kurang tepatnya karena kurang negatif ya teman-teman ya, betul? Betul ya, yang jawabannya C ya. Oke. Yang jawabannya A salah ya karena udah yakin banget ada negatif, tapi ternyata ini 1/15. Coba silakan resapi dulu. Perlu dicatat lagi atau enggak rumus-rumusnya? Gitu. Itu teh G kurangi S apa? Oh, maksudnya ini teh S menjadi S kembali, cos menjadi cos kembali gitu nah. Ya. Bisa seperti ini teman-teman. Satu soal lagi deh ini sebelum kita udahan. Coba. Ini jawabannya gimana? Ada yang bikin curiga apanya nih? Silakan bantu jawab. Perkalian ya. Karena saya nggak suka perkalian karena integral nggak punya sifat itu, ini harusnya nggak usah dikerjain karena nggak ada sama. Nah, berarti teman-teman cos 7x sin x dx. Biar ada duanya enak ya, udah atas kali 2, bawah kali 2. Coba ya, atas kali 2, bawah kali 2. Jadi 2/2 kan. Cuman 2-nya disimpan di sini. Setengah 2 cinta sirna. 2 cinta sirna itu jadi apa, Nak? Sin min sin. Wah, langsung ahlinya nih ya. Oke, sayang kurangi sayang. Sambil kayak ngehayal ya, siapa yang nyanyi tadi? Akmal ya, terngiang-ngiang gitu nyanyi. Ini jadi sin lagi ya. Cinta sirna mah sin ya, min ya. Oh, dimin Pak ya. Oke, makasih Jordan. Oke, udah beres ya. Sambil nginget-nginget Jordan apa tadi nyanyi aja Akmal. Setengah, ini jadi berapa coba? 1/8, sinnya jadi apa tadi integralnya? Cos. Cos ya. Negatif nggak, Nak? Negatif ya. Negatif. Ini negatif jadi berubah negatif jadi positif seperti itu. Oke. Ya udah, ini dikaliin berarti 1/12. Mana yang 1/12? Cos 6x min 1/16. Cos 8x. Oke, thank you ya. Berarti jawabannya yang E ya, yang E. Oke. Oh, sorry, yang B ya. Oke. Begitu teman-teman. Jadi sekarang kita kayak udah plong gitu. Oke, saya udah nggak ada dendam kalau ada perkalian ubah jadi penjumlahan karena si integral nggak punya sifat yang cukup tentang perkalian. Syukur-syukur nanti kalian bisa tuh nyari. Ya, mantap. Satu soal lagi deh ya sebelum kita sudahi. Silahkan. 2 orang cenat-cenut. Cos plus cos ya. Benar. Jadi apa? 2 orang cenat-cenut. 2-nya simpen di sini. Terus di depan disimpan berapa, Nak? 16. 16 atau 8? 8 ya. 8 ya. Oke. 2 orang cenat-cenut tuh gimana? 2 orang cenat-cenut tuh ada akibat apa? Sin plus C plus
C C ya. plus C. Plus C. Plus C. Berarti cos tambah cos. Ininya jadi 4 ya. Tahu dari mana ya? Udah deh. Berapa ini hasilnya? Dari Seper? mana? Oke, silakan dari Tia ada nanya apa, Nak? 4-nya dari mana, Pak? Oke, ada yang mau jawab 4-nya dari mana? Mungkin Jordan bisa bantu atau yang lain boleh. 8-nya dari mana? Itu Oke, 8, Pak. bagus. 4-nya D2. dari mana? D2 di depan, Pak. Oke. Oke, 8 itu dari mana? 6 tambah 2. Cerdas, Alif, makasih. Jadi 8 itu 6 tambah 2. Sedangkan yang kuning itu 6 min 2. 6 kurang 2. 6 kurang 2. Coba. Ya, katanya gini, Nak, ya. Kalau ada 2 cos A, cos B, ini ubah aja ke cinta-cinta, cinta tambah cinta ya. Cinta, oke. Cinta tambah cinta. Cuman kan dalamnya didapat dari mana? Ini tambah ini. Yang satunya lagi ini kurangi ini, ya. Betul ya? Oke, tadi teh mana? Tah, iya tah paling awal banget tah, iya tah. Tah, iya tah, ya, tah. Dari AB menjadi penjumlahan dan pengurangan, gitu ya. Kan baru kita ngeh ketika udah ngerjain kan. Oh iya, Pak. Mantap ya. Oke, terima kasih Alif, Jordan, Tia udah saling membalas jawaban. Oke, mudah-mudahan sih tidak ada lagi. Silahkan teman-teman nanti saya kirim ininya, soal-soalnya saya juga kirim. Ya, jangan sungkan untuk bertanya. Awas pokok nama target semua anak IPA 456 itu targetnya di atas 90. Kalau saya sih yakin bisa, asal teman-teman banyak nanya ya. Itu nanya jawaban, nanya cara ide. Nah, ini juga nanti sama teman-teman ya. Cuman lihat yang akan bermasalahnya lagi-lagi kayaknya ini diubah menjadi bentuk yang tadi. Ya, ribet kan? Nah, teman-teman coba resapi, coba. Cobain dulu deh, kerjain dulu deh 2 menit. Saran saya jangan dijumlahin terus dikurangin, mending di ini dulu aja, diubah dulu ya. Nah, coba teman-teman ya. Sin 90 plus 3X ubah dulu gitu ya. Coba. Masih ingat nggak? Coba tuh. Cobain dulu aja, sok. Ya, 1 menit lagi ya. Silahkan, ada yang udah? Tapi kalau ada yang ini ya, kalau ada yang pesan Pak, nanti pekan depan ini deh Pak, kayak coba kita bahas lagi yang ini, yang skuadran ya, boleh ya. Asal teman-temannya nanti minta, biar kita nggak terlalu loncat terlalu jauh. Tapi ternyata ada bagian tanah yang nggak kita injak gitu, kelupaan.
Udah ini, tumben belum ada ngechat. Oh, udah baru nih. Cek bukan Pak, bingung ada yang nggak ada X-nya. Oh, ada yang nggak ada X-nya ya? Oh iya benar ya. Nanti pas dikurangin ya. Iya, Pak, benar. itu yang A sama B-nya jawabannya sama, Pak. Oh iya benar. Dan itu jawabannya bukan nak? Gak tahu sih, Pak. Oh, Kurang iya. ngerti. Oke, oke. Kan Pak harusnya ada negatifnya. Oh iya, ada Oh, min sin. Oh harusnya min ya. Oke, coba kalian yang ngerjain atuh. Coba Taski gimana nak? Atau Jordan boleh silakan lah di antara kalian boleh. Pak, kalau waduh, kalau saya ini jawab min sin 6x. Oh min Pasti sin ya. Coba ini diubah dulu atau mending dijumlahin dulu? diubah. Mending diubah Diubah. dulu. Karena dari pilihan ganda udah ngasih tahu nggak ada pipinya gitu ya. Ya. 1/3 cos Cos 3X. 3x. negatif atau positif? Positif. 90 plus itu kan positif benar. Jadi ini kan kuadran 2. Maka sinnya positif. Makasih Ali. Terus yang ini kuadran Warna 1. 1. Kuadran Berarti 1. hanya berubah menjadi sin negatif. Sin Sin. 3X. Oke, integral ya. Oke. Nah, biar enak berarti atas dikali 2. Lihat teman-teman. Atas dikali 2, bawah dikali 2 ya. Atas kali 2, bawah kali 2 per 6. 1/6-nya keluar. Oke. Oh iya benar. Oke benar. Ini mah kan nggak harus pakai rumus yang tadi ya. Ini mah pakai rumus yang saya bilang tadi, 2 sin 3x ya. Jadi apa, Liv? Sin berapa ini? 2 sin alfa cos alfa jadi sin 2 alfa. Sin 6x. Sin 6X. Sin 6x. Oke, terima kasih Dino. Oke, berarti 1/6 integral sin 6x. Nah, teman-teman, begitu mahalnya integral trigonometri, timbang 20 soal, tapi bikin kita agak ribet karena satu soal salah aja jadi ngurang gitu. Nah, saya nggak ridho kalau nilaikan salah, gitu ya. Jadi kita harus kuat. Ini berapa harusnya? 1/3? 1/6. Oke, ini integral sin apa sih? Cos, benar nggak sih? Cos. Negatif. Cos. Min cos ya. Ini 1/3. Ada nggak jawabannya? C. C ya. Nah, coba Pak, berarti. ini Nah, sok, mangga, gimana? yang awalnya kan yang cos pi per 2 min 3x kan diubah. Itu jadi sin 3x atau sin min 3x? Yang ini nak, Ya, sorry yang kanannya. yang kanan. Ya, Kalau itu bukan min 3x ya? bukan cos, Oh, ya. karena kuadran 1. Bentuk ya. kayak gini tuh kuadran 1, maka cosnya itu kan positif. Nah, Bapak. ada pertanyaan? Nah, kadang memang gini nih, contoh ya. Sin 90 plus alfa sama dengan cos alfa. Karena ini kuadran 2, maka cosnya negatif, Pak. Nah, bukan ini patokannya yang Pak Agus bilang, tapi patokannya ini. Tadi juga kan saya agak keceletot kan. Harusnya patokannya ini. Jadi ini tetap tetap positif. Oke. Bisa diterima? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Coba dari siapa nih? Itu harusnya min cos 3x dan 2 sin x 3x. Oh, oke. Kalau 2 sin x 3x ini 2 sin x 3x benar sin 6x ya? Benar nggak? Nggak ada min satunya ya, Nak ya? Coba. Ada yang mau didebat lagi nggak? Silakan. Karena ini soal UTS tahun lalu ya, teman-teman ya. Soal UTS tahun lalu yang apa namanya? Yang integral trigonometri. Silakan siapa? Mau nanya, itu jadi 36 sama jadi cos itu dari mana, Pak? Oh, oke. Nah, ini ya teman-teman, ini ya kita lihat dulu ya. 1/6 itu udah dari bawaan sana ya. Integral sin 6x itu, ingat tadi ya bahwa rumusnya itu katanya gini, kalau ada k
sin AX plus B, gitu ya. Integral DX itu sama dengan K dibagi A, betul ya. K dibagi A, betul. Sampai situ Fatia sepakat dulu nggak? K dibagi A, sinnya, integral sin itu apa nah? Negatif cos AX plus B. Sampai situ dulu ya. Nah, kalau misalkan ini mau dipanjangin kayak gitu, berarti ini sebetulnya 1/6 integral 1, kan K-nya 1, dibagi oleh 6. Sorry, 1/6 ya, 1/6. Ini kan 1 dibagi 6 cos. Sorry, sin itu integralnya berapa? Negatif cos. Ya, maka jawabannya negatif 1/36. Coba terjawab nggak, Tia? Terjawab, Pak. Oke. Nah, tadi ada yang ngechat ke saya, Pak masih bingung. Oh, boleh ya. Jadi yang nanya, Pak, saya pakai cara ini, pakai rumus di awal, itu boleh banget. Silakan aja. Sama aja, cuman kan ini mah diubah ke sini tuh biar, karena kita udah curiga nggak ada pipinya. Nah, tadi ada yang lewat chat juga nih ya, Pak masih bingung yang apa namanya, yang cos A itu ya, yang cos A, maksudnya cos A itu yang gimana? Yang ini bukan? Ya, bingung yang ini bukan nih? Yang ini bukan? Nah, berarti kita harusnya kayak ada tambahan gitu ya nanti ya. Hari Senin malam Selasa gitu. Oke. 180 tambah. Oke. Oke, bertanya lagi nih ya. Pak izin bertanya kenapa sin 180 plus A itu min sin A. Oke. Itu berarti konteksnya beda ya, bukan dengan ini ya. Nggak ada di sini ya tadi ya, 180. Oke, tapi teman-teman ini dulu ya. Jadi nanti kalau mau diskusi ini kayaknya kita harus tambahan misalkan malam Selasa gitu. Ya, kita coba tambahan kalau mau teman-teman ya. Malam Rabu nggak bisa. Malam Kamis nggak bisa juga, udah ada. Teman-teman silahkan malam Selasa kalau mau tambahan atau mau referensi lain boleh. Berarti kalau ada yang minta berarti kita tambahan, kalau enggak berarti teman-teman menggunakan referensi lain silahkan. Terutama terkait ini nih, mana sih yang positif gitu ya, terus kenapa muncul kayak gini, biar nanti kayak terjawab gitu. Ya teman-teman ya. Nah terus tadi ada pertanyaan di chat, Pak kenapa sin 180 plus alfa itu negatif sin alfa? Oke, padahal kan sin 180 plus alfa itu di kuadran 2. Nah, 180 ditambah sesuatu ini udah loncat ke kuadran 3 nah ya. Jadi ini tuh kuadran 3, rumus kuadran 3. Makanya untuk sin dikasih negatif. Gitu ya. Nah, ya ini kuadran 3 ya, 180 plus A. Makanya yang positif cuman tangan ya. Coba terjawab enggak, Nak? Silakan lewat chat lagi. Ya. Silakan lewat chat lagi, terjawab enggak kira-kira? Yang pertanyaan tadi 180. Oke, mudah-mudahan kebingungan-kebingungan ini nanti kita jawab di pertemuan selanjutnya. Minimal teman-teman udah punya syarat awal bahwa oke, perkalian ubah dulu ke penjumlahan karena waktunya sudah habis ya, teman-teman. Berarti kebingungannya kita simpan. Saya mohon ketua kelasnya mengkonfirmasi jika ada yang mau tambahan berapa orang dicatat. Kita tambahan coba malam Selasa atau malam Rabu ya. Silakan teman-teman kondisikan biar kita nanti adakan tambahan terutama untuk ngebahas perubahan kuadran. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Masih bingung kah? Masih bingung ya? Belum ada, Pak. Masih Pak, lumayan. Oke, masih bingung ya. Nah, betul. Oke, termasuk betul. Nah, ada yang lewat chat nanya juga kenapa sin 90 ditambah alfa itu kenapa jadi cos alfa? Kenapa enggak negatif gitu? Karena kan 90 plus alfa itu kuadran 2. Oke, kenapa cosnya malah enggak negatif, malah positif? Yang saya tadi bilang patokannya sin bukan cos. Nah, kenapa patokannya sin? Nah, maka kita bahas di tambahan.
Kenapa sin 90 plus A itu malah cos A nggak negatif? Kan cos itu di kuadran 2 negatif, bukan ini cosnya, patokannya ini. Kenapa bisa gitu? Nanti kita buktikan bahwa patokannya sin, ya, yang sebelah kiri bukan yang sebelah kanan, yang tadi oleh Dedek ditanyain. Gitu ya, tadi ditanya lagi lewat chat. Gitu ya, Anak ya. Mohon maaf jika kelewatan lebih dari 1 menit, dan mohon maaf tidak maksimal. Jika tidak maksimal, minimal teman-teman udah pusing dulu, biar nanti kita kejar kepusingannya ya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas yang lain.